Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya masih sendut-sendut ya? Timbul tenggelam Ustazah suaranya. Tes. Sudah? Bagus ya. Ya, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma waffiqna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma waffiqna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma waffiqna fid din wa 'alimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kajian syarah Ibnu Malik, syarah Alfiyah Ibnu Malik, yakni syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para ulama, khususnya Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil, kepada guru-guru kita dan untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu ya nazamannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun Banu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musallian ala Nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdi mujazi wa tabasutul badla bi wa'adi munjazi wa taqtabi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani ma'ti wa huwa bisa haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila Allahu yaqdi bibati wa fira liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidu kastaqim wasmun fi'lu thumma kharaful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatum biha kalamun qad yu'am bil khajri wa tanwini wan nidawa al wa musnadi lil ismi hasol bitafa'al tawa'atat wa ya'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanzali siwahu mal kharfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bit tamis wasim bin nuni fi'al amri in amru fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwun sahwahayahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni
lisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil was'i fismana wal ma'nawiyya fi mata wa fi huna wa fi'li bila ta'asuri wa kaftiqari usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima insabahil harfi ka ardu wa summa wa fi'lu amri wa mudin dunia wa a'rabu mudori'an in ariya min nuni tauqidin mubashiri wa min nuni inasin kayyarun mayfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniya ayyusakana wa min hudu fathin wa dhu kasrin wa dhom wa aina amsu wasakinukam wa raf'a wan asba'al inroba lismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusus jarri kama qad khusisal fil bi an jazima farfa bidom min wansiban fathan wajur kasron kadikru abdahu yasur taskini wa ghairu madukir yanubunahu ja'akhu bani namir warfa biwawi wansiban bil alif wajrul biya imaminal asma asif min dakadu insuhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana abun akhun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyai yanzuru wa qasuha min naqsihin asharu wa syarru dzal i'rabi ayyudofna la liyaka ja'akhu abi kaza'tila bil alifi san awkila iya bimudmarin mudofan wusila kilta kazas nani wastanani kabanaini wabnataini yajriyani watahluful ya fi jami'ihal alif nasban bada fatin qad ulif warfa biwawi wa biyajrur wansi bisa jami amiril wa mudbinibi washibihi daini wa bihi ishruna wa babu sudah sampai sini saja Pak. Sudah sampai situ. Ya, sampai 35 saja ya. Kita nambah 1 bab saja hari ini. 35, oke. Ya. Sesuai dengan judul hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca 35 bait dari kitab Alfiyah. Sebelum kita lanjutkan pada malam hari ini, kita review sebentar ya. Minggu kemarin kita sudah membahas
terkait dengan isim Musanna. Isim musanna, ya. Isim musanna atau isim tasniyah bahasa lainnya ya. Isim musanna kemarin definisinya itu mengandung 4 syarat. Ada 4 syarat. Isim itu bisa dikatakan isim musanna. Yang pertama, artinya menunjukkan 2. Ya, artinya menunjukkan 2. Contohnya ini rojulaini atau rojulani, 2 laki-laki. Kemudian yang kedua, tambahan huruf di akhir berupa alif nun atau ya nun. Nah, ini ya di akhirnya kan ada ya nun atau alif nun. Nunnya di kasroh. Itu menunjukkan kalau itu isim tasniyah atau isim musanna. Yang ketiga, dapat ditajrid atau dipisah dari alif nun atau ya nun. Nah, jadi kalau rojulaini ini dipisah dengan ya nunnya masih bisa terbaca. Contohnya rojulun. Nah, rojulun. Kemudian yang keempat dapat diatofkan pada lafadz semisal dengannya. Nah, jadi rojulun wa rojulun kalau digabung rojulani. Gitu. Ya, rojulani kan isinya rojulun wa rojulun. Seorang laki-laki dan seorang laki-laki yang lain. Itu 4 syarat tadi. Nah, yang sehingga ketika kita mengatakan isim musanna itu harus menunjukkan 2, itu mengecualikan lafadz syaf'un. Syaf'un kan artinya genap, ya. Kebalikan dari witrun. Nah, syaf'un ini tidak bisa dikatakan isim musanna. Kenapa? Karena tidak bisa menerima alif nun. Nggak bisa. Kemudian Usmanu, Ramadhanu juga tidak bisa dikatakan isim tasniyah. Kenapa? Karena tidak menunjukkan 2. Nah, alif nun ini bukan berarti menunjukkan 2. Dan nunnya di sini kan juga tidak dikasroh ya. Ya, jadi harus menunjukkan 2. Yang kedua bisa menerima tambahan huruf akhir, yakni alif nun atau ya nun. Yang ketiga dapat ditajrid. Jadi kalau ada yang menunjukkan 2, kemudian diakhiri dengan alif nun, tapi tidak bisa ditajrid, tidak bisa dipisah, itu dia tidak bisa dikatakan isim musanna. Contohnya isnani. Nah, isnani tidak bisa menjadi isnun. Maka isnani ini dikatakan mulhaq bil musanna. Disamakan dengan musanna, bukan isim musanna. Disamakan dalam hal apa? Dalam hal i'rab. Kemudian al-qamaraini, nah, ini juga tidak bisa dikatakan musanna. Kenapa? Karena dia itu tidak diatofkan, ya, tidak bisa diatofkan dengan lafaz semisalnya. Ini kan al-qamaraini 2 rembulan, itu kan maksudnya al-qamaru wasyamsu, rembulan dan matahari. Nah, kalau digabung al-qamaraini. Atau misalnya maghrib dan isya, misalnya al-maghribaini. Nah, itu berarti dia bukan isim musanna karena tidak bisa diatofkan dengan lafaz yang semisalnya. Nah, itu ya. Jadi ada 4 syarat kata itu bisa dikatakan isim musanna. Yang pertama menunjukkan 2, tambahan huruf akhir, kemudian dapat ditajrid dan dapat diatofkan pada lafaz semisal dengannya. Ini kemarin nadomannya yang kita baca. Bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Kilta kadza tasnani wasnatani kabnaini wa ba'nataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qatulif. Nah, di sini i'rabnya isim musanna ketika alif itu ketika rofa menggunakan tanda alif ya, al alif indar raf'i. Contohnya di sini fazal mujtahidani. Keliru ya, bukan. 2 orang yang rajin itu telah sukses atau telah berhasil, faza, menang ya. Nah, ini al mujtahidani 2 orang yang rajin.
dua orang laki-laki yang rajin atau giat bersungguh-sungguh. Nah, dia menggunakan rofaknya menggunakan alif ya, karena dia di sini kedudukannya jadi fa'il atau subjek. Kemudian al-ya wa indan nasbi, ya-nya tanda ya ketika menjadi nasab, ketika i'rab nasab. Contohnya ra'aitul mujtahidaini. Ya. Al-ya indal jar marartu bi mujtahidaini. Ya. Alif indar raf'i, al-ya indan nasab wal jarri. Yang musanna muannas nadimat al-mutakasilatani. Dua perempuan yang malas itu telah menyesali perbuatannya. Nadimat menyesal ya. Ini juga dia menjadi fa'il, tanda fa'il dibaca rofa, tanda rofaknya menggunakan alif. Kenapa? Karena dia termasuk isim musanna atau isim tasniyah. Kemudian ini wa ra'aitul mutakasilataini. Dia menjadi objek di sini ya, maf'ul bih. Maf'ul bih dibaca nasab, nasab tandanya ya. Kenapa ya? Karena dia menjadi isim musanna. Ini juga marartu bi mutakasilatayni. Dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar, harfu jar bi. Nah, tanda jarnya menggunakan ya. Nah, kenapa menggunakan ya? Karena dia termasuk isim musanna. Bil alifir fa'il musanna wakila idza bimudmari mudhafan musnad. Ini ya. Kemudian wa takhluful ya fi jami'il halal. Kemudian ini al-mulhaq bil bihi. Al-mulhaq bihi itu isim yang disamakan dengan musanna. Namanya ja'ani kilahuma. Nah, kila itu kan disamakan dengan isim musanna. Kenapa? Karena dia tidak bisa ditajrid. Kemudian tidak bisa diatofkan kepada kata semisalnya. Makanya disebut mulhaq ya. Kilahuma. Ini juga ketika rofa menggunakan alif, ketika nasab dan jar menggunakan ya. Ra'aitu kilaihima, marartu bi kilaihima. Ya. Ja'atni kiltahuma, ra'aitu kiltaihima, marartu bi kiltaihima. Jadi isim musanna dan mulhaqnya rofaknya menggunakan alif, ya-nya menggunakan nasab dan jarnya menggunakan ya. Selanjutnya i'rabu kila wa kilta. Tadi ya. Jadi khusus kila dan kilta itu bisa di'irabi dengan huruf, yakni rofa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Idza udhifa ila dhamir. Syaratnya idza udhifa ila dhamir. Jika diidhofahkan pada dhamir. Contohnya tadi jaa kilahuma. Telah datang keduanya. Nah, dia diidhofahkan kepada huma di sini. Ra'aitu kilaihima, marartu bi kilaihima. Tapi kalau diidhofahkan kepada isim dhohir, yakni isim yang bukan kata ganti, jelas dia. Maka i'rabnya menggunakan harokat yang dikira-kirakan bil harokatil muqaddarah yang dikira-kirakan pada apa? Pada alif. Jadi baik rofa, nasab maupun jar dia menggunakan alif. Contohnya ini. Fazakilat ilmidaini. Telah sukses atau berhasil ya. Kedua murid itu. Nah, kilat tilmidaini. Nah, ketika nasab itu juga pakai kila. Ra'aitu kilat tilmidaini. Nah, jadi dia menggunakan alif atau fathah muqaddarah bil alif. Fathah yang dikira-kirakan pada alif. Marartu bi kilat tilmidaini juga ketika jar menggunakan alif juga. Kenapa? Karena dia diidhofahkan pada isim dhohir. Gitu ya. Itu kesimpulan minggu lalu. Ini mungkin saya juga dapat PR kemarin. Kita bahas sebentar sebelum
lanjut ke pembahasan tentang isim jamak mudzakkar salim. Jadi pertanyaan dari siapa kemarin ya, saya lupa. Pak siapa ya? Di sini ada enggak ya? Kayaknya enggak hadir ya Pak Bapaknya. Pak Mahmud kalau enggak salah ya. Nah, itu di dalam surat Toha ayat 63 itu bapaknya kemarin tuh membacanya inna ya. Qalu inna hadzani lasahirun yuridan ayyukhrijakum min ardikum bisahima wa yadhhabu bi tariqatikumul muslah. Nah, ternyata ini tuh memang bisa dibaca inna. Inna hadzani atau in hadzani. Nah, kalau pakai in hadzani itu tidak masalah ya. Jadi di sini ya jadi innya tidak mempengaruhi. Ya, tidak mempengaruhi. Ya dia jadi mubtada ya. Berarti la in hadzani lasahirani in imam mukhaffafah min as-saqilah lam ta'mal, tidak beramal. Wa imma bi makna ma. Nah, dia bermakna ma, artinya tidak. Walam bi makna illa, ay ma hadzani illa sahirani. Tidaklah keduanya ini kecuali penyihir. Jadi ini enggak masalah kalau in hadzani. Tapi yang masalah kalau kita baca inna hadzani. Seharusnya kan inna hadzaini ya kan? Karena dia nasab menjadi isimnya inna itu dibaca nasab tandanya dengan ya. Kenapa? Karena dia isim musanna di sini. Seharusnya inna hadzaini. Tapi kok pakai inna hadzani. Nah, ternyata di sini itu menggunakan pendapat yang mengatakan kalau memulhakkan atau menyamaratakan antara rofa, nasab dan jer. Itu memang kemarin kita sudah bahas, ada yang berpendapat seperti itu, tapi hanya sedikit. In utiya bihi ala lughati Banil Haris bin Ka'ab fa innahu yaqulun marartu bi rajulani. Ya. Meskipun dibaca jar pakai alif. Pakai harokat muqaddarah. Wa alam bisawab ya, tapi kalau kita baca in hadzani ya sah-sah saja. Nanya sebentar Bu Ustadz, boleh? Ya, monggo. Ini yang apa? Lakin la yulhaqqa kila wakilta bimusana illa ita utifa ila mudmar. Artinya kila ini kemarin, Pak. Ya, kila dan kilta ini bedanya apa? Apa yang satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan gitu? Iya. Kalau kita mengatakan keduanya laki-laki itu kilahuma, tapi kalau yang perempuan kiltahuma. Ada taknya tetap pakai tak. Ya. Oke. Syukran jazakallah. Kita langsung lanjut ya. Ternyata sudah. 8:30. Ya, terima kasih Ustazah penjelasannya. Oh, sama-sama Pak Mahmud. Ya. Ternyata ada ya. Iya, saya pas ngecek di Quran yang biasa itu memang pakai in, bukan pakai inna. Tapi seandainya pakai inna, nah hadzanya di situ memakai pendapat yang memulhakan, mengeneralisir ya, semuanya dipakai alif. Nah ini ya, bukan ya. Yang paragraf kemarin kita baca. Ini. Wa minal a'rab man yaj'al musanna wal mulhaq bihi bil alif mutlaqan. Nah, mutlaqan bahasanya ya. Raf'an wa nasban wa jarran fa yaqulu ja'a zaidani kilahuma wa ra'aitu zaidani kilahuma wa maratu bi zaidani kilahuma. Ya, sekarang kita akan bahas isim jamak mudzakkar salim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa' bi wa min wa bi yajrur wan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi
Warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mutlibi. Warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mutlibi. Warfa' dan rofa'kanlah biwawin dengan wawu. Wajrur dan jarkanlah, wansib dan nasabkanlah dia dengan ya. Salima jam'i amirin, yakni jamak mudzakkar salimnya lafadz amir, wa mutnibin dan lafadz mutnib. Lafadz amir kalau di jamak mudzakkar salimkan rofaknya itu dengan wawu, jadi amiruna. Kalau jar dan nasab menggunakan ya, jadi amirina. Mutnib juga jamak mudzakkar salimnya ketika rofa mutnibuna, berarti ya. Jar dan nasabnya menggunakan ya, mutnibina. Nah, sekarang kita baca syarah dari Imam Ibnu Aqil. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau baca. Zakarul musannif. Sebentar. Boleh Suripno baca nih. Monggo Pak Suripno. Bismillahirrahmanirrahim. Sarahnya langsung ya. Ya. Dzakara al-musannifu kismaini. Ya'ribani bil hurufi. Yu'rabani bil hurufi. Ahaduhuma al-asma'u as-sittah. Al-asma'u as-sittatu. Wasani musanna wa qad taqaddama al-kalama alaihima. Thumma dzakara fi hadzal bait al-qisma al-thalitha wa huwa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila alaihi wa i'rabuhu bil wawi raf'an wa bil ya'i nasban wa jarran. Silakan di Muradi, Pak. Sampai ya. Sampai sini ya, jarun. Ya, oke. Diartikan gitu? Ya, diartikan Muradi. Oke. Dzakara musannif telah menyebutkan dua bagian, yang keduanya di i'rab dengan huruf. Salah satu dari keduanya adalah asma'us sittah. Wasani musanna, yang kedua adalah musanna. Waqad taqaddama al-kalamu 'alaiha, yang keduanya telah diceritakan pada bab yang lalu. Kemudian summa dzakara fi hadhil bait al-qisma ats-tsalitsah. Kemudian musannif menyebutkan pada bait ini pembagian yang ada 3 bagian. Pembagian yang ketiga. Pembagian yang ketiga. Wa huwa jamu mudzakkaris salim, yaitu jamak mudzakkaris salim, wa ma humila 'alaiha, dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Yang disamakan. Disamakan ya, disamakan. Wa ma humila 'alaiha, apa yang disamakan dengannya. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya bil wawi raf'an, dengan wawu apabila kondisi rafa', bil ya'i, dengan ya apabila keadaan nasab dan jar. Ya, terima kasih. Sudah mafhum ya Bapak Ibu ya. Jadi musannif, yakni Imam Ibnu Malik, itu sudah membicarakan tentang 2 isim atau 2 bagian yang di'irobi dengan huruf. Yang di'irobi dengan huruf. Yang pertama asma'us sittah. Masih ingat ya? Asma'us sittah rofaknya menggunakan tanda apa? Wawu. Ketika nasab alif. Dan ketika jar ya. Ya, contohnya qala Abu Hurairah. Ya. Pakai wawu rofaknya. Anna Aba Hurairata pakai alif nasabnya.
An Abi Hurairah pakai ya ketika jar. Wasani yang kedua al-musanna yang kita bahas kemarin. yakni ketika rofa menggunakan alif, ketika masuk dan jar menggunakan ya. Ini contohnya kismaini. Nah, kismaini dia kedudukannya jadi apa? Nasab. Jadi maf'ul. Kedudukan itu dia Maf'ulun bih. Ya, maf'ul atau fa'il gitu ya. Maf'ul bih. Nah, maf'ul itu i'rabnya adalah nasab. Tanda nasabnya menggunakan ya. Kenapa menggunakan ya? Karena dia isim musanna. Seperti itu ya. Kemudian itu ya sudah dibahas oleh musannif. Summa dzakara fi hadzal baiti al-qismas tsalis. Kemudian di bait yang kita baca tadi dibaca tadi itu adalah pembagian atau bagian yang ketiga. Yang juga menggunakan huruf yaitu jamak mudzakkar salim dan isim yang disamakan kepada jamak mudzakkar salim. Ya, atau mulhaq, tapi di sini bahasanya humila ya. Nah, yang mana i'rabnya jamak mudzakkar salim itu rofaknya menggunakan wawu, nasab dan jarnya menggunakan ya. Rata-rata nasab dan jar menggunakan ya. Kemudian ini wa asyara, silakan ada yang mau baca lagi? Ya, saya Ustazah. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi amirin wa muznibi ila ma yujma'u hadzal jam'ah wa huwa qismani jamidun wa sifatun. Fayushtaratu fil jamidi ay yakuna alaman limuzakkarin aqilin khaliyan min ta'it ta'nisi wa minat tarkibi. Fa illam yakun alaman lam yujma' bil wawi wan nuni fala yuqalu fi rajulin rajuluna. Na'am iza sughira jaza dzalika nahu rujailin wa rujailuna li'annahu wasfun. Wa in kana alaman li ghairi muzakkarin lam yujma' bihima fala yuqalu Zainabun Zainabuna. Wa kaza in kana alaman li muzakkarin ghairi aqilin fala yuqalu fi lahiqin isma farosin lahikuna. Wa in kana fihi ta'ut ta'nisi fakazalika la yujma'u bihima fala yuqalu tolhata tolhuna wa ajazalika al-kufiyuna. Wa kazalika iza kana murakkaban fala yuqalu fi sibawaihin sibawaihuna wa ajazahu duhum. Udah Ustazah? Oh iya. Terima kasih Bapak. Tadi sinyal saya agak ini Gimana? agak lemot jadi Jadinya nggak terlalu kedengaran. Ya, terima kasih. Tadi Pak siapa yang membaca? Pak Mahmud. Oh, Pak Mahmud. Kayaknya Pak Mahmud ini sudah ahli ini. Bacanya sudah bagus ini. Belum, Ustazah masih belajar ini. Ya, mau dimurati, mau diartikan? Iya, diartikan ya. Wa asyara biqauli amirin wa muznibi, dan musannif mengisyaratkan dengan perkataannya amirin wa muznibi ila ma yujma'u hadzal jam'i, yaitu kepada yang dijamakkan. Jadi amirin wa muznibi yang dijamakkan gitu saja ya. Yang dijamakkan dengan jamak ini ya, ini jamak dengan jamak ini ya, muzakkar salim maksudnya. Wa huwa qismani, yaitu dibagi dua, yaitu jamid dan sifat. Wa yustaratu fil jamidi, untuk isim jamid disyaratkan ayyakuna alaman, yaitu bahwa
isim jamidnya itu alaman, isim alam untuk muzakkar yang berakal dan tidak ada taknisnya di situ. Wa minat tarkibi, dan tidak juga terdapat tarkib. Mungkin maksudnya tidak ada idofah gitu saja ya. Ya, tidak tersusun dari dua. Tidak tersusun dari dua kata. Fa illam yakun alaman, maka apabila bukan isim alam, lam yujma bil wawi wan nuni, maka isim jamid itu tidak dijamakkan dengan wawu dan nun. Maka tidak dikatakan pada lafaz rojulun rojuluna. Rojulun rojuluna, tidak dikatakan rojulun menjadi rojuluna. Naam, ya, tetapi apabila dijadikan isim tasghir, maka boleh yang seperti itu. Misalnya rujailun menjadi rujailun rujailuna. Karena apa? Karena rujailun itu adalah sifat. Ya, terima kasih Pak. Sampai sini saja ya. Ya, ya. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Salah. Kalau bisa ya. Jadi tadi kata-kata Imam Ibnu Malik amirin dan mudhibin itu menunjukkan kalau ada dua pembagian atau dua kategori lafadz itu bisa dijamakkan menjadi isim jamak mudzakkar salim. Yang pertama adalah lafadznya harus jamid. Yang kedua berupa sifat. Tapi tidak semua isim jamid itu bisa dijamakkan menjadi isim jamak mudzakkar salim. Syaratnya apa? Yang pertama dia harus isim berupa alam. Alam itu nama. Ya. Nama. Yang kedua dia mudzakkar, nama yang untuk laki-laki. Yang ketiga untuk laki-laki yang berakal. Jadi kalau nanti binatang itu tidak masuk di jamak mudzakkar salim. Nanti bisa mulhaq atau dijamakkan dengan yang lainnya ya. Yang keempat itu kholian min ta'it ta'nis. Sepi dari tak ta'nis. Jadi tidak ada tak ta'nisnya, mufradnya itu. Kalau ada tak ta'nisnya tidak bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Yang kelima yaitu tidak tersusun dari dua kata. Jadi tunggal dia. Nah, tadi kan katanya isim jamid itu harus berupa isim alam, ya kan? Nah, gimana kalau tidak berupa isim alam? Lam yujma' bil wawi wan nun, maka tidak bisa dijamakkan menggunakan wawu dan nun. Fala yuqalu fi rajulin rajuluna. Rajulun kan bukan isim alam, ya. Seorang laki-laki. Maka tidak bisa dijamakkan menjadi rajuluna. Nah, kalau rajulan jamaknya gimana? Rijalun. Rijalun. Rajulun, rajulani, rijalun. Tapi kalau rajulun itu ditasghir, maka dia tasghirnya itu bisa dijamak mudzakkar salim kan, jadinya rujailuna. Nah, kenapa? Karena rujailun ini kan rajulun shaghirun gitu kan. Nah, laki-laki kecil. Nah, jadinya sudah dikatakan sifat di sini, rujailun. Nah, kalau sifat bisa masuk. Meskipun bukan isim alam, tapi karena dia sifat bisa masuk, bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Ini ketika rofa menggunakan wawu nun. Kemudian yang kedua, itu kan harus berupa mudzakkar ya. Wa in kana alaman li ghairi mudzakkar lam yujma' bihima. Jika isim alam itu bukan mudzakkar, bukan menunjukkan laki-laki, maka tidak bisa dijamakkan menggunakan dengan wawu nun. Fala yuqalu Zainabun Zainabuna. Zainabun kan artinya perempuan ya. Zainab, Bu Zainab. Maka dia tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Jadi Zainabuna nggak bisa. Kemudian wa kadza in kana alaman li mudzakkar ghairi aqilin, ya. Jika isim alam itu
untuk menunjukkan apa? Mudzakkar yang tidak berakal. Fala yaqalu fi lahiqin, yani isma farsin. Lahik ini adalah sebutan dari kuda pembalap gitu ya. Artinya kan menyusuli kuda. Kuda kan tidak berakal. Nah, maka tidak bisa dikatakan lahiquna. Ya, tidak bisa dikatakan lahiquna. Wa in kana fi ta'i ta'nis, jika di situ ada tak ta'nisnya, fakadzalika, maka begitu juga la yujma' bihima, tidak bisa dijamakkan dengan wawu nun. Fala yuqalu fi tolhah tolhuna, maka tidak bisa dikatakan pada lafaz tolhah dijamakkan menjadi tolhuna, karena tolha ini meskipun menunjukkan laki-laki, tapi dia ada taknya. Tak di sini ya. Wa ajaza dzalika al-Kufiyyun, meskipun ulama Kufah itu membolehkan tolha dijamakkan menjadi tolhuna. Wa kadzalika idza kana murakkaban, begitu juga jika isim alam itu murakkab, tersusun dari dua kata gitu ya. Fala yuqalu fi sibawai. Sibawai ini kan terasnya dua kata. Sibun dan waihun ya. Sibawai. Tidak bisa di sibawaihuna. Wa ajazahu ba'duhum, meskipun sebagiannya ada yang membolehkan ya, dijamakkan menjadi sibawaihuna menggunakan wawunun. Sudah ya? Sampai sini ya tadi ya. Langsung saya baca dulu ya. Wa yushtaratu fi sifat an takuna sifatan limudzakkar aqilin khaliyatin min ta'i ta'nis. Yang pertama tadi kan jamid. Jamid tadi ada syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua sifat-sifat juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia menunjukkan sifat itu untuk menunjukkan laki-laki, mudzakkar laki-laki. Kemudian berakal juga, sepi dari ta' ta'nis, ini hampir sama dengan yang jamid. Kemudian ini yang beda, laisat min babi af'al fa'la, tidak dari wazan atau babnya af'ala dan fa'la. Wala min babi fa'lana fa'la, dan tidak pula dari babnya lafaz wazan fa'lana dan fa'la. Ini kan menunjukkan sifat, tapi kalau ada kata yang mengikuti wazan ini, itu tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Walakin yastawi fihil mudzakkar wal muannas, dan tidak juga dari sifat yang sama ketika mudzakkar dan muannas. Maksudnya sifat itu bisa digunakan baik mudzakkar maupun muannas. Nanti ada contohnya ya. Kita baca fa kharaja biqaulina, maka mengecualikan dikecualikan atau fakhrija biqaulina sifatul mudzakkar, maka nasifatun lil muannas. Fala yuqalu fi haidin haiduna, maka tidak bisa dikatakan pada lafaz haidin haiduna, karena haid itu kan untuk perempuan, bukan untuk sifatnya, bukan untuk laki-laki, maka tidak bisa dijamakkan haiduna. Kalau jamak haid apa? Jamaknya haid. Huyat gitu ya, huyat. Kemudian wa kharaja biqaulina aqil, maka nasifatun limudzakkar ghairi aqilin. Maka mengecualikan pada kata aqil itu adalah sifat untuk mudzakkar yang tidak berakal. Fala yuqalu fi sabiqin sifata farasin sabiquna. Sabik ini adalah sifat dari kuda yang pembalap itu juga ya artinya. Nah, ini juga tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi sabiquna. Wa kharaja biqaulina khaliyatun min ta'i ta'nis. Maka ini sifatan ya seharusnya jadi khobarnya kana ya. Sifatan li mudzakkarin aqilin. Walakin
fihi ta'u ta'nis. Nahu ala allamah. Nah, allamah ini kan ditujukan kepada apa namanya? Mudzakkar ya. Mudzakkar yang berakal, yakni orang yang alim sekali. Biasanya kalau kita baca kitab kan ada qala al-imam al-alim al-allamah. Yang pintar sekali ya. Di sini mubalaghah. Nah, di sini fala yuqalu fihi allamuna. Al-allamah ini tidak bisa dijamakkan menjadi allamuna. Kenapa? Karena ada tak tanisnya. Meskipun ini mensifati laki-laki yang berakal. Wa kharaja biqaulina laysat min babi af'ala fa'la maka kadzalika nahu ahmar fa inna muannasahu hamra. Nah, contohnya yang ikut wazan af'ala itu ahmar. Fa'la hamra. Nah, karena dia mengikuti wazan af'ala dan fa'la, yakni ahmar dan hamra, maka tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Fala yuqalu fihi ahmaruna. Wa kadzalika maka min babi fa'lan fa'la. Nahwu sakron wa sakro. Ya, orang yang mabuk ya. Fala yuqalu sakronuna. Tidak bisa dijamakkan menjadi sakronuna. Kenapa? Karena dia mengikuti wazan fa'lan. Fa'lan. Wa kadzalika idza stawa fil wasfil mudzakkar wal muannas. Begitu juga jika ya mudzakkar dan muannas itu sama dalam sifatnya. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Contohnya sabur, jarih. Nah, kata sabur ini ternyata bisa untuk mensifati baik mudzakkar maupun muannas. Jarih juga. Fa innahu yaqalu rajulun sabur, laki-laki yang penyabar. Imra'atun sabur, rajulun jarih, wa imra'atun jarih. Fala yaqalu fi jam'il mudzakkar salim saburuna. Maka tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi saburuna. Nah, nanti gimana ini kalau sabur ini? Wala jarihuna, dan tidak bisa menjadi jarihuna. Karena dia bisa disifatkan untuk mudzakkar maupun muannas. Wa asyara musannif rahimahullahu ilal jamid al-jami' lisyurut allati sabaqa dzikruha biqaulihi Amir. Nah, musannif yakni Imam Ibnu Malik mengisyaratkan pada lafadz jamid yang mencakup semua syarat-syarat tadi dengan perkataan beliau, sabda beliau, dawuh beliau Amir. Nah, Amir ini menunjukkan isim jamid. Fa innahu alamun, karena dia Amir ini menunjukkan alam, yakni nama. Limudzakkar, bagi laki-laki, aqilin yang berakal. Kholin min ta'it ta'nis, yang sepi dari tak ta'nis, wa min tarkib, dan dari tarkib susunan. Jadi cukup mengatakan Amir itu sudah apa namanya mafhum. Tapi kalau tidak diterangkan gini juga nggak paham. Fa yaqalu fihi amiruna. Maka ketika di jamak mudzakkar salimkan dikatakan amiruna. Wa asyara ila sifatil madhkurah awalan fi qawlihi wa mudlib. Wa mudlib ini menunjukkan sifat. Fa innahu sifatun li mudzakkar aqilin khaliyatin min ta'it ta'nisi wa laysat min babi af'ala wa fa'ala wala min babi fa'lan wa fa'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Mudlib ini sifat yang menunjukkan laki-laki berakal, sepi dari tak ta'nis, tidak mengikuti wazan af'ala dan fa'la, tidak mengikuti wazan fa'la dan fa'la, dan tidak bagian dari sifat yang mencakup atau bisa disamakan untuk mudzakkar dan muannas. Karena sudah memenuhi syarat daripada sifat yang bisa dijamak mudzakkar salimkan, maka lafadz mudnib itu bisa dijamak mudzakkar salimkan menjadi mudnibuna. Ini sudah selesai ya. Di sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung?
Bapak Ibu, silakan. Ya Ustazah, saya bertanya sedikit. Ya, Pak. Ya itu kan di dalam bait ya, warfa biwawin wa biyajrur wan sibi salimu jam'in amirin wa muznibi. Jadi ini yang mau saya tanya, ini tanda titik 2 itu maksudnya contoh gitu saya. Iya, ini sih dari pentahkiknya saja sih Pak ya. Oh begitu. Kalau kita baca langsung ini kan kayak nggak ada juga. Soalnya saya baca di 2 kitab itu juga ada titik 2-nya juga. Iya. Ya, di kitab yang berbeda itu juga ada titik 2-nya gitu saja. Jadi maksudnya mungkin contohnya lafaz amirin dan wa musnibi gitu ya, mungkin ya. Iya. Makanya di sini kan diidhofahkan ya Pak ya. Salimajam amirin. Oh ya. Ya, nama mudzakkar salimnya amirin. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mungkin yang lainnya. Ini mau nanya aja, artinya yang mudnibi artinya apa Bu Ustaz? Orang yang berdosa ya. Atau mudnibi artinya mudnibun gitu. Mudnib bukannya berdosa ya Pak ya? Orang yang berdunub, asal kata dunub ya. Ya, dari kata apa? Yang berdosa itu. Yang berdosa kan Pak ya? Iya. Dari kata danibun. Jadi sifat jadinya dia kan? Iya. Sifat. Terus satu lagi tadi yang jarihun. Nah, lafaz jarihun apa, Pak? Artinya Pak? Jarihun itu luka. Luka mungkin. Ya, jurhum ya, dari kata luka ya. Ya, saya cari dulu ya tadi artinya. Ya, luka itu. Jarih luka. Kalau enggak ini ya takut ada yang nanya. Ya, sudah selesai ya. Kita kesimpulannya. Sini sudah saya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelum kita tutup, ini kesimpulan dari kajian malam ini. Jadi syarat isim jamak mudzakkar salim. Kurang jamak ya di sini. Syarat isim jamak mudzakkar salim. Jadi isim jamak lafadz atau kata yang bisa dijamak mudzakkar salimkan itu ada kalanya dia jamid, ada kalanya dia sifat. Jamid sendiri tadi syaratnya yang pertama harus berupa nama atau alam, isim alam. Kedua, dia mudzakkar, menunjukkan laki-laki. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak ada tak ta'nis di belakangnya. Kemudian terbebas dari tarkib atau susunan ya, terdiri dari dua kata. Contohnya di dalam bait alfiyah itu amirun. Jadi ketika di jamak mudzakkar salim kan jadi amiruna atau Ibrahim kurang ya ini Ibrahimuna ya. Nah, sehingga kata rojulun ini tidak bisa di jamak mudzakkar salimkan jadi rojuluna. Kenapa? Karena dia bukan isim alam. Kemudian tadi Zainabun tidak bisa di jamak mudzakkar salimkan karena dia menunjukkan perempuan. Lahik ini juga tidak bisa di jamak mudzakkar salimkan karena dia menunjukkan tidak berakal atau dia dinisbatkan kepada nama kuda ya tadi ya. Kemudian Tolha ini juga tidak bisa di jamak mudzakkar salimkan. Kenapa? Karena dia ada taknya di belakang. Kemudian lafadz Sibawayh juga tidak bisa di jamak mudzakkar salimkan karena terdiri dari dua kata.
atau tarkib. Kemudian syarat dari sifat yang pertama itu mudzakkar, laki-laki. Maka kata haidun tidak bisa dijamak mudzakkar salim kan, karena dia menunjukkan sifat perempuan. Kemudian berakal juga, ya. Sehingga kata sabiqun tidak bisa dijamak mudzakkar salim kan, karena dia dinisbatkan sifatnya kepada kuda juga. Kemudian tidak ada tak ta'nis di belakangnya. Kata alamatun ini juga tidak bisa dijamak mudzakkar salimkan. Tidak berwazan af'ala dan fa'la. Maka ahmar, hamro itu tidak bisa jadi ahmaruna. Kemudian tidak berwazan fa'lan, fa'la. Dia tidak bisa, contohnya sakron, tidak bisa sakronuna. Ya. Kemudian bukan sifat bagi mudzakkar dan mu'annas secara bersamaan. Saburun ini bisa menjadi sifat dari kata rojulun dan imro'atun. Maka saburun tidak bisa jadi saburuna. Yang jadi contoh adalah mudnibun, ya, atau orang yang melakukan dosa, mudnibun. Dia bisa dijamak mudzakkar salim kan jadi mudnibuna. Ya, atau apa yang menjadi sifat itu. Ustazah Afan bisa bertanya? Ya, iya monggo. Mengenai atau terkait kata sabikun. Di situ kan tertulis sabikun tidak bisa ya dijamakan jamak mudzakkar salim. Sabikuna. Iya benar. Ya, terus Pak. Tapi kalau di situ dinisbatkan pada hewan, ya. Gitu. Jadi kata sabikun di situ dinisbatkan kepada hewan saja, khusus pada hewan. Kepada kuda. Pada kuda ya. Kuda karena yang, iya. Soalnya kalau ketika tidak dinisbatkan kepada hewan itu bisa saja mungkin ya. Iya, karena kan sebagaimana datang dalam ayat Al-Quran kan as-sabiqun al-awwalun. Oh iya. As-sabiqun al-awwalun. Terima kasih saja. Syukur. Kalau keterangan tadi dari Syekh Ibnu Aqil itu ada keterangannya li farosin. Makanya dia tidak bisa dijamak mudzakkar sifat farosi, sifatu farosi. Iya. Syukur saja. Ini apa? Satu lagi Bu Ustadz bisa? Silakan Pak Suripni. Iya, ini kalau saya bisa jawab ya. Ini apa namanya? Konfirmasi lah. Mungkin kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi kalau doa ziarah kubur kan, Assalamualaikum ya ahlil diyar minal muslimin wal mu'minin, apa namanya? Yarhamukallahu insahallah lahikuna itu jadi. Iya, itu kan? Juga itu kan kalau itu kan tidak dinisbatkan kepada orang yang berakal ya. Iya. Inna insyaallahu bikum lahiyatun. Berarti kalau ini lahikunanya menyusul orang yang di dalam kubur itu kan. Kan insyaallah kita orang-orang yang menyusul. Iya. Kalau itu bisa dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim karena dia dinisbatkan kepada orang yang berakal. Kalau yang tadi kan dinisbatkan kepada ini ya. Siapa? Hewan. Jadi enggak, kalau ya dinisbatkan kepada sifatkan ke hewan nggak bisa gitu ya. Maksudnya Pak, gimana Pak? Ya kalau lahikun itu kan tadi kan untuk apa namanya katanya? Ya, hewan yang pembalap apa? Farsi itu. Kuda yang menyusul gitu. Jadi dia tidak bisa menjadi lahikuna. Tapi kalau untuk orang yang menyusul baru bisa gitu kan. Iya, bisa. Ya. Jamak mudzakkar salim. Makanya saya jadi ingat kata-kata ini. Oh ya, ini ada doa ziarah kubur ini yang lafadznya dari kata ini dasar ini.
Kayak Mas Teguh juga tadi kan ingatnya ayat Al-Quran gitu ya. Iya. Subhanallah ini. Saya malah nggak ingat. Iya. Iya, kadang-kadang ada pancingan jadi ingat, oh iya. Ada lagi atau kita cukupkan Bapak Ibu? Sengaja saya cuma satu bed ya, biar nggak terlalu ini banyak kan. Satu bed aja udah selembar. Iya, satu lembar itunya, syarahnya. Syarah. Satu lembar. Sekarang kalau tidak ada, kita baca lagi ya teman-temannya. ini nandoman ini sama dengan nandoman bayi kuning nggak, Bu Ustaz? Gimana, Pak? Ya, model nandom ini nandom dari bayi kuning bukan? Nandomatun bayi kuning nandomat. Kalau manduma bayi kuningnya kan yang untuk ilmu hadis. Ya. Nadanya gimana ya biasanya? Belum pernah baca itu. Dulu kan pas ada yang itu ya, yang baik kuning itu ya, yang pernah kita baca itu ya. Iya, sebelum belajar itu. Manduma baik kuning. Iya, untuk kalau belajar hadis. Ya, kalau yang ini khusus untuk nahwu shorof. Ya. Oke. Tapi kebanyakannya yang nahwu. Kita baca nadomnya ini aja ya, biar cepat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warfa bi wawin wal bi hajrur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi. Warfa bi wawin wa bi hajrur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi. Warfa bi wawin wa bi hajrur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi. Ini tadi bed terkait dengan isim jamak mudzakkar salim. Ya, rofaknya menggunakan wawu, nasab dan jernya menggunakan ya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa di jamak mudzakkar salimkan. Jadi ada yang jamid, ada yang sifat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan dicatat menjadi amal yang soleh. Amin. Kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Jazakallah.